Virus. Kayaknya kita dengar kata ini di mana-mana ya. Tapi apa sih sebenarnya mereka itu? Biar kita benar-benar paham, yuk kita telusuri kisah salah satu monster paling mematikan dalam sejarah manusia. Kita mulai sekarang. Kutipan ini, wah langsung kena banget ya. Bayangin deh, selama ribuan tahun, evolusi udah ciptain macem-macem predator. Tapi hampir nggak ada yang seefisien dan sesukses virus variola, si biang keladi penyakit cacar dalam memburu kita, manusia. Dan ini angkanya, 300 juta. 300 juta jiwa. Itu jumlah orang yang tewas karena cacar. Hanya di abad ke-20 loh. Gila kan? Skala kehancuran yang disebabin sama monster mikroskopis ini bener-bener susah dibayangin. Oke, kita masuk ke bagian pertama, monster dari sejarah. Jadi, sebelum kita ngomongin sainsnya yang jelimet, kita perlu paham dulu nih, seberapa besar sih kerajaan teror virus variola ini selama ribuan tahun. Dampaknya itu global banget dan lintas zaman. Kita ngomongin dari mumi Firaun di Mesir kuno sampai Eropa di abad ke-18. Virus ini nggak pernah berhenti, terus aja membunuh, bikin lumpuh, dan bahkan mengubah alur sejarah. Ini bukan sekedar wabah biasa, ini tuh udah kayak kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan. Nah, sekarang bagian kedua, anatomi mesin mungil. Setelah kita lihat kehancuran yang luar biasa tadi, pasti jadi penasaran kan, sebenarnya makhluk apa sih ini? Yuk kita bedah bareng-bareng musuh kita ini. Oke, lihat definisinya deh. Ini yang bikin virus itu aneh sekaligus keren. Dia itu ada di perbatasan antara hidup dan mati. Dia bukan sel, nggak punya organel kayak kita. Intinya, dia itu cuma kode genetik yang dibungkus protein. Dia baru bisa dibilang hidup kalau udah berhasil ngebajak sel lain. Keren kan? Lihat deh diagram ini. Kelihatan jelas banget kan betapa simpelnya struktur virus, cuma ada beberapa bagian inti. Di tengah itu ada materi genetiknya, semacam cetak biru buat bikin virus baru, terus dilindungi sama cangkang protein yang namanya kapsid. Udah sesimpel itu. Oh ya, beberapa virus kayak influenza punya lapisan ekstra, namanya selubung. Dan jangan kira bentuknya bulat semua ya. Lihat yang ini, bakteriofag. Bentuknya aneh banget, kayak alien atau robot mendarat di bulan gitu kan. Nah, setiap bagian dari struktur yang rumit ini punya tugasnya masing-masing. Tujuannya satu, mendarat di bakteri, terus suntikin materi genetiknya. Ini benar-benar mesin biologis yang super efisien. Oke, kita lanjut ke bagian 3, rencana serangan virus. Kita udah tahu bentuknya kayak apa. Sekarang, waktunya kita lihat gimana cara monster ini berburu. Ini dia, cara virus membajak sel-sel kita. Virus variola ini, wah bukan main-main. Dia itu ahli strategi yang jenius. Dia bisa nipu sel imun kita buat dijadiin taksi keliling tubuh. Terus dia matiin interferon. Itu tuh kayak alarm kebakaran antivirus di tubuh kita. Nggak cuma itu, dia juga nonaktifin sistem komplement yang bisa dibilang tim SWAT-nya sel kita. Jadi ini bukan serangan acak, tapi bener-bener operasi sabotase yang sangat terencana. Secara umum, virus itu punya dua cara main buat nyerang. Ada yang namanya siklus litik, ini kayak serangan frontal, blitzkrieg, cepat dan ngerusak. Satu lagi siklus lisogenik, ini lebih kayak agen rahasia atau sleeper agent. Dia nyembunyiin DNA-nya di dalam sel kita, diam-diam, nunggu waktu yang pas buat beraksi. Nah, diagram ini ngegambarin dua jalur itu. Coba lihat yang kiri, itu siklus litik yang brutal, cara yang dipakai sama virus cacar. Jadi dia masuk, langsung ambil alih pabrik di dalam sel, bikin ribuan salinan dirinya, terus boom, selnya dihancurin sampai pecah buat ngelepasin pasukan virus baru. Cepat, efisien, dan mematikan banget. Sekarang bagian 4, bagaimana umat manusia melawan balik. Oke, kita dihadapkan sama musuh yang super tangguh. Tapi, apa manusia nyerah gitu aja? Tentu enggak. Ini adalah kisah perang panjang selama 200 tahun dan bagaimana kita akhirnya mulai membalikan keadaan. Coba deh bayangin, saking putus asanya orang zaman dulu, mereka sampai ngelakuin ini. Mereka sengaja menularkan diri mereka sendiri pakai keropeng cacar dengan harapan infeksinya bakal lebih ringan. Tingkat kematiannya 2-3%. Sekarang kedengarannya ngeri banget ya, tapi waktu itu risiko sebesar itu pun mereka ambil. Dan ini dia, perjalanan panjang kita menuju kemenangan. Semuanya dimulai dari pengamatan yang sederhana banget. Para pemeras susu sapi kok jarang kena cacar ya. Dari situlah vaksin pertama oleh Jenner dikembangkan sampai akhirnya ada upaya global besar-besaran dari WHO.
Poin pentingnya di sini adalah kemenangan ini nggak instan, butuh waktu hampir 200 tahun, butuh kerja keras, dan butuh kerja sama seluruh dunia. Coba kita renungin sebentar. Ini tuh bukan cuma kemenangan di dunia medis, ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Untuk pertama kalinya, kita berhasil melenyapkan sebuah penyakit selamanya dari planet ini. Luar biasa. Oke, bagian terakhir, virus musuh kuno kita. Jadi, apa sih warisan dari perang panjang ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil tentang virus dan juga tentang diri kita sendiri dari pertarungan melawan cacar? Pertarungan melawan cacar ini ngajarin kita satu hal penting. Virus itu bisa jadi musuh yang sangat mengerikan. Tapi di sisi lain, sains juga nunjukin wajah lain mereka. Nah, tabel ini nunjukin sifat ganda mereka. Di satu sisi mereka penyebab penyakit, tapi di sisi lain mereka juga bisa jadi alat yang sangat berguna di dunia medis. Misalnya buat terapi gen atau bahkan jadi sekutu kita, kayak bakteriofag yang bisa nyerang bakteri jahat. Kutipan ini puitis banget ya, dan bener-bener merangkum warisan dari perjuangan kita. Dunia yang kita tinggali sekarang, dunia di mana kita nggak perlu lagi takut sama cacar, itu bukan kebetulan. Dunia ini kita bangun sendiri dengan fondasi ilmu pengetahuan, keberanian, dan kerjasama seluruh umat manusia. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Kemenangan kita atas cacar itu begitu total, sampai-sampai kita jadi gampang lupa kalau monster-monster seperti itu nyata. Perang melawan cacar ini adalah pengingat tentang apa yang bisa kita capai kalau kita bersatu. Dan juga sebuah peringatan tentang betapa besar risikonya kalau kita sampai melupakan pelajaran berharga yang udah kita dapatkan dengan susah payah.